Assalamualaikum Bu Eva, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa Bu Eva, saya mengganggu waktu Bu Eva karena saya akan menanyakan beberapa hal tentang observasi. Mungkin nanti sebelum observasi Bu Eva ya, untuk nanti tujuan observasi dan percepatan observasi ini. Tapi tidak mengganggu Bu Eva ya? Mohon maaf Bu Eva kalau misalkan mengganggu. Ini Bu Eva, ada beberapa pertanyaan saya sampaikan ke Bu Eva sebelum observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama Bu Eva, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Eva sampaikan ketika nanti di observasi? Baik Pak, untuk tujuan pembelajaran nanti peserta didik mungkin bisa membaca dan menghafalkan Al-Quran tentang pergaulan bebas dan zina, yaitu Quran surat Al-Isra sama Quran surat An-Nur. Luar biasa. Jadi tujuan pembelajaran yang akan disampaikan mengenai pergaulan bebas dan zina ya Bu Eva. Nah kemudian Bu Eva, apa area yang ingin dikembangkan atau dicapai oleh Bu Eva? Kira-kiranya apa itu yang akan dicapai, mungkin Bu Eva apa kira-kiranya gitu? Untuk area yang akan dikembangkan yaitu dari area kognitif siswa sama keterampilan lokal. Kognitif siswa. Kognitif itu seperti apa Bu Ya, kira-kira? jadi siswa itu nantinya akan membangun sebuah ide untuk bagaimana memecahkan masalahnya. Luar biasa ya. Yang pertama kognitif, Ya. kemudian yang kedua? Itu saja dulu. Oke ya. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya Bu Eva di observasi ini, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan, baik itu metode atau strategi di dalam kelas atau RPP berdiferensiasi Pak. Untuk metode pembelajarannya mungkin PBL Pak. Nanti siswa itu akan dibagi kelompok, kemudian mereka akan mungkin bakal aktif dalam berpikir kritis tentang masalah atau materi tersebut. Luar biasa, itu semua diterapkan berkali-kali mungkinnya oleh Bu Eva. Jadinya siswa tersebut menjadi kritis ya Bu Eva. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Bu Eva ya, media di dalam kelas oleh Bu Eva. Untuk media pembelajarannya kita akan menggunakan proyektor Pak. Proyektor. Ya. Terus apa lagi kira-kira Bu? Mungkin sarana lain Al-Quran. Oke. Jadi seperti proyektor dan Al-Quran memang Bu Eva sudah terbiasa mempergunakan media tersebut. Iya, Sudah terbiasa ya. Kira-kira kapan ini akan dilaksanakan Bu untuk observasi ini? Untuk pelaksanaan observasi mungkin bisa dilakukan di minggu yang akan datang. Ini akan datang. Oke, luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baik, alhamdulillah, tenang di hati, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita semua masih semangat. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, untuk bisa belajar dan menyampaikan materi pada hari ini ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, silakan UKM membaca doa terlebih dahulu.
bebas dan zina yang merupakan larangan agama. Nah, anak-anak sekalian, kegiatan yang akan kita lakukan adalah tentang presentasi kelompok. Nanti kalian akan dibagi kelompok. Tapi sebelumnya silakan kita baca bersama-sama Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Kita baca secara bersama-sama. Silakan. Ya, itulah ayat Al-Quran tentang pergaulan bebas, di mana yang artinya adalah dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian kita lihat kembali tentang pengertian zina. Apa pengertian zina itu? Ini adalah tentang pengertian zina. Zina itu kalau secara bahasa itu artinya adalah dari kata zana atau yazni. Apa itu artinya? Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan. Itulah yang dimaksud dengan zina. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan, maka hukumnya haram untuk melakukan zina karena tidak terikat dalam satu pernikahan. Kemudian yang selanjutnya kita bisa melihat di sini tentang pembagian zina. Pembagian zina. Zina itu ada dua macam. Yang pertama ada zina muhsan, yang kedua ada zina ghair muhsan. Nah, di sini pelaku zina muhsan itu adalah hukumannya tadi adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian yang kedua adalah hukuman rajam. Hukuman rajam itu adalah hukuman bagi pelaku zina muhsan. Mungkin ada yang tahu apa itu zina muhsan? Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Kalau zina ghair muhsan, zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Sekarang kita ke selanjutnya yaitu tentang pelarangan mendekati zina. Ini adalah hadisnya, hadis tentang larangan mendekati zina. Silakan dibaca secara bersama-sama.
Kemudian, baiklah anak-anak sekalian, tadi kalian sudah presentasi dan jawaban dan tanggapan kalian sangat menarik sekali. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi tentang hari ini? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Berdiri. Jadi kesimpulan dalam materi ini adalah zina dan pergaulan bebas dalam Islam adalah bahwa perbuatan zina dan pergaulan bebas dianggap sangat buruk dan harus dijauhi. Zina meliputi perbuatan yang membawa pada perzinaan, pergaulan bebas tanpa kontrol, membaca bacaan merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar seksualitas, serta menebaknya pornografi dan pornowaksi. Larangan melakukan zina ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis dengan ancaman hukuman rajam bagi pelaku zina mungsan dan deraan bagi pelaku zina gairu mungsan. Menghindari zina juga membawa manfaat seperti menjaga diri dari berbagai penyakit dan memperoleh derajat manusia yang tinggi karena mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih. Ya, silakan tangannya. Nah, itulah kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Dan untuk pembelajaran yang akan datang, silakan kalian bisa lihat di e-booknya masing-masing. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan di minggu yang akan datang kita bisa bertemu kembali dengan sehat walafiat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Oke. Kelompoknya? Sudah. Kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 siapa? Oke, silakan berdiri. Kelompok 1 tentang apa saja dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dampak itu sendiri yaitu zina merusak kehormatan dan harga diri, mengakibatkan kefakiran yang terus-menerus, mencopot sifat dan julukan terpuji. Allah Subhanahu wa taala memberikan kegelisahan hati untuk para penzina. Manusia memandangnya sebagai pengkhianat. Ya, silakan tanggapan kelompok 2 tentang bagaimana pendapat dari kelompok 1. Tanggapannya kira-kira ada? Silakan berdiri aja nih. Ya, berdiri nih. Nah, sekarang untuk kelompok 1, silakan kamu memberikan tanggapannya dari pertanyaan poin 1. Pertanyaannya, tentang apa saja dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah zina merusak kehormatan dan harga diri. Zina mengakibatkan kefakiran yang terus-menerus. Zina mencopot sifat dan julukan terpuji. Allah Subhanahu wa taala memberikan kegelisahan hati untuk para penzina. Manusia memandangnya sebagai pengkhianat. Ya, berikan tepuk tangannya. Ya, jawabannya sangat bagus sekali ya dari
berarti kerja kelompoknya luar biasa. Sekarang untuk kelompok 2 ada tanggapan untuk kelompok 1? Silakan. Tanggapan untuk kelompok 1 dari kelompok 2 yaitu dampak negatif dari perbuatan dan pergaulan bebas dan zina itu sangat merugikan dan sangat jelas Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, bagus sekali tanggapannya. Sekarang kita ke kelompok 3 dan 4. Silakan untuk kelompok 3 memberikan jawaban dari pertanyaanmu. Silakan berdiri, Mek. Kelompok 3 tentang apa yang dapat dilakukan untuk mencegah pergaulan bebas dan perbuatan zina di kalangan remaja. Caranya yaitu ke-1 menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. 2. Seleksi dalam memilih teman bergaul. 3. Menghindari tempat maksiat. 4. Menutup aurat. 5. Memanfaatkan waktu luang untuk melakukan kegiatan positif. 6. Mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah. Yang ke-7 yaitu berpuasa sebagai perisai nafsu. 8. Memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya. Ya, bagus pertanyaannya ya. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 silakan memberikan tanggapan dari kelompok 3. Silakan berdiri. Tanggapannya. Silakan berdiri. Tanggapan dari kelompok 4 tentang apa yang dapat dilakukan untuk mencegah pergaulan bebas dan perbuatan zina di kalangan remaja. Itu dengan menutup aurat dan menjaga pandangan, tidak berhalwat, menyendiri atau memisahkan diri dari orang lain seperti berduaan dengan lawan jenis. Ya, bagus ya. Jadi tadi tanggapannya kita harus bisa menjaga diri, kemudian berpakaian menutupi aurat. Ya, untuk presentasi kali ini cukup ya. Kalian sudah paham? Ya, kalian sudah paham tentang bagaimana menjauhi pergaulan bebas dan tidak melakukan zina. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Melaksanakan observasi. Nah, sekarang di pasca observasi ada beberapa yang akan saya pertanyakan. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi? Alhamdulillah Pak sudah baik. Luar biasa ya, sangat luar biasa Ibu menyampaikan performa Ibu dalam materinya ya. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena coaching yang saya lakukan bersama siswa sudah sesuai dengan indikator yang benar. Iya, luar biasa ya Ibu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga pasca observasi, bagaimana perasaan Ibu terkait pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Sangat senang sekali Pak karena bisa melakukan pembelajaran di kelas. Luar biasa. Kemudian pertanyaan pasca observasi berikutnya, Ibu bisa ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Area pembelajarannya kemarin itu PBL Pak, Iya. problem listening, di mana siswa bisa berpikir kritis, mandiri dalam memecahkan masalah. Iya. Dan kemarin juga memang ketika Ibu menyampaikan materi tersebut, siswa pada kritis semua Bu ya. Alhamdulillah, jadi lebih banyak siswa yang komunikatif dibandingkan dengan gurunya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan pasca observasi selanjutnya, menurut Ibu adakah kendala ketika Ibu melaksanakan kegiatan observasi di dalam kelas? Ada Pak, Apa itu Bu? masih ada siswa yang sibuk sendiri dan tidak bergabung dengan kelompok. Memang itu kadang-kadang karakter siswa Bu ya seperti itu. Nah, dalam satu kelas itu pasti beda-beda karakter gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pertanyaan pasca observasi berikutnya, kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sudah buat? Secepatnya
cepat lebih baik mungkin seperti itu Bu Eva ya. Ya. Kemudian kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam melaksanakan observasi tadi? Mungkin lebih ke memahami karakter peserta didik kali Pak ya. Ya, memahami karakter peserta didik seperti apa itu? Mungkin lebih karakternya itu lebih nanti akan keluar dengan sendirinya seperti apa gitu dalam mengeluarkan materi. Jadi nanti setelah materi itu nanti karakter siswa itu seperti apa. Nah, boleh saya menyampaikan sesuatu Bu ke Ibu? Ini dari hasil pengamatan saya setelah setelah kita melaksanakan observasi, pengamatan saya yang pertama pasti partisipasi siswa. Partisipasi siswa itu luar biasa Bu ya, karena saya lihat aktif ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Jadi sangat luar biasa, antara satu dengan yang lainnya siswa itu berperan aktif apa materi yang sudah disampaikan oleh Ibu. Kemudian kualitas pengajaran yang Ibu sampaikan sangat luar biasa sekali. Ibu mengajarkan segala sesuatu dengan sistematis dari awal sampai akhir sudah sesuai dengan aturan pembelajaran. Kemudian pemahaman materi yang kemarin Ibu sampaikan kepada siswa, materi yang disampaikannya juga cukup mudah dipahami oleh anak. Kemudian juga interaksi, alhamdulillah dalam Ibu menyusun kelompok, membagi kelompok siswa-siswi itu interaksinya lebih bagus ya, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kemudian juga kedisiplinan dari anak-anak juga itu sangat luar biasa sehingga bisa anak tersebut tepat waktu dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian kesulitan mungkin tadi yang Ibu sampaikan, kesulitan yang dihadapi itu apa saja Bu kira-kira? Efektivitas bahan ajarnya apa Bu kira-kira itu? Yang Ibu kemarin yang Ibu media pembelajarannya itu kan memakai apa kemarin? Proyek official.